kami datang ke tempat ini Tuhan dengan satu tujuan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya dalam hati Tuhan yang senangkan ada hadirat Tuhan yang dicurahkan, dan dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita dan mujizat. Artinya siapapun yang hadir, yang menyaksikan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kamu siapkan hati kami itu lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman, dan kami percaya benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan firman. Bapa, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu. Sucikan, layakkan tubuh Kudus di balik salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak lagi jadi layak untuk jadi berkat. Sehingga semua yang hadir, semua yang menyaksikan diberkati dengan sempurna. Tetap sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang nampak, Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus, hari yang siap diberkati dengan sukacita dan kenikmatan sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan dulu saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman yang paling manis dulu saudara. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal 2-3 orang kiri kananmu depan belakangmu. Kalau yang jomblo 10 orang boleh. Haleluya. Kalau yang jomblo dari lahir, tungguin di depan, salamin semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, senang bisa jumpa saudara. Saya melihat orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang setia cari Tuhan. Hari Kamis kita ketemu, hari ini kita ketemu lagi. Artinya apa saudara? Orang-orang yang cinta Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, setia sama Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan lu yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Yohanes 14, 15-18 akan jadi ayat pembuka dan pengantar pembahasan kita. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 saya baca, saudara 16, kita baca 18-nya sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Demikian ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16 silakan. Ayat yang ke-17 dikatakan apa? Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18 sama-sama. 3. Ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah saudara, setelah Tuhan naik ke surga, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan saudara dan saya roh penolong, yaitu Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya Roh Penolong. Amin. Dan sebagai seorang penolong, Roh Kudus akan mengerjakan banyak hal dalam kehidupan setiap kita. Dan itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini saudara. Dalam judul khotbah bicara tentang kehadiran Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya kehadiran Roh Kudus. Amin. Jadi ketika Roh Kudus ini hadir, Roh Penolong ini hadir, maka dia akan menolong setiap kita, akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Dan itu sekali lagi akan sama-sama kita akan bahas. Doa saya melalui firman Tuhan hari sekali lagi, semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya diberkati Tuhan sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan setiap kita dalam kehadirannya sebagai Roh Penolong? Saudara, yang pertama saya mencatat di sini, Roh Kudus menolong setiap kita dalam berdoa. Sama-sama bilang sama saya menolong dalam berdoa. Sama-sama bilang sama saya menolong berdoa. Amin. Sama-sama kita lihat saudara, Roma 8 ayat 26 sampai 27. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati.
tenggorokan gatel. Katanya mau dapat duit, saudara. Sama-sama 3, ya. Demikian juga sebab kita bagaimana sebenarnya harus apa? Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan apa? Ayat 27 dikatakan apa? Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui apa? Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk apa? Orang-orang kudus. Saya mau bilang saudara dan saya, sadar tidak sadar, suka tidak suka, kita adalah manusia yang terbatas, saudara. Sekali lagi, sadar nggak sadar, suka nggak suka, saudara dan saya, kita adalah pribadi yang terbatas, kita adalah manusia yang terbatas, saudara. Nah, dalam keterbatasan itu, akhirnya apa? Juga berpengaruh ketika saudara dan saya berdoa. Jadi karena kita manusia yang terbatas, kita pribadi yang terbatas, jadi ketika kita berdoa, terkadang saudara, keterbatasan membuat doa kita nggak sempurna. Keterbatasan membuat doa kita penuh dengan kekurangan. Makanya kadang-kadang mungkin saudara pernah mengalami, saudara sudah planning mau doa A, B, C, dan E, tapi ketika saudara berdoa, mungkin karena lagi banyak pikiran, mungkin karena bicara tentang lagi diperhadapkan untuk doa di depan umum, agak-agak gugup dan lain sebagainya, akhirnya ada beberapa doa yang tidak terucapkan, saudara. Saya mau bilang saudara, disinilah Roh Kudus bekerja menyempurnakan doa kita, katakan amin. Dan saya mau bilang saudara, ini bisa terjadi kepada siapa saja. Siapapun saudara, apapun profesi saudara, namanya berdoa, sangat mungkin saudara dan saya bisa ngalamin kekurangan dalam berdoa. Artinya begini saudara, doa kita nggak sempurna, saudara. Nah, saya pun sebagai hamba Tuhan, jujur, saya juga ada saat dimana doa saya salah, ada saat dimana doa saya nggak sempurna. Contoh sederhana begini saudara, saya waktu itu saudara, awal mula pelayanan, saya pendeta antar kota antar provinsi, saudara. Iya, jadi memang udah kayak bus. Nah, pada saat itu saya itu pelayanan paling banyak di Manado. Saya lama pelayanan di Manado, saudara. Akhirnya satu ketika dipercayakan gembala sidang untuk apa? Untuk khotbah di Surabaya. Jadi hari Minggu biasanya saya khotbah di Manado. Tiba-tiba dari Manado saya diminta untuk berangkat ke Surabaya KKR hari Jumat, saudara. Akhirnya saya pelayanan ke sana, saudara, hari Jumat. Sabtu balik lagi untuk ibadah pelayanan hari Minggu di Manado, saudara. Nah, pada saat pelayanan di Surabaya, selesai KKR, pengerja bilang, Pak Pendeta kan jarang kesini, Pak Pendeta yang doa tutup ya, doain kami para pengerja Surabaya. Akhirnya saya bilang, oke, siap. Karena saya pendeta yang baik hati dan tidak sombong dan gemar menabung, saudara. Jadi saya bilang, ayo saya berdoa. Akhirnya singkat cerita saya pimpin doa. Selesai saya berdoa, banyak yang komplain. Kenapa? Karena saya bukan sebut ucap berkat untuk Tiberias Surabaya, saya ucap berkat untuk Tiberias Sulawesi Utara, saudara. Mungkin karena saya udah capek, ngantuk, lapar gitu saudara ya. Akhirnya apa? Salah ngomong. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun saya salah ngomong, saya sangat percaya Roh Kudus menyempurnakan doa saya. Amin. Saya mau bilang saudara, apalagi saya sebagai seorang hamba Tuhan melayani jemaat yang ribuan ini saudara, yang begitu banyak saudara dengan segala kerendahan hati, jemaat banyak yang minta doa. Saya mau bilang saudara, ada saat dimana saya juga doanya juga akhirnya nggak sempurna, saudara. Misalnya ada jemaat minta doa, kadang-kadang jemaat Tiberias kan kalau minta doa kan pokok doanya banyak sekali gitu saudara. Iya kan, minta doa udah kayak ini saudara, mau konseling. Jadi minta doa Pak Pendeta, tolong doakan saya, ini rumah tangga, kemudian suami, nah anak saya, kemudian bisnis saya, kemudian ini Pak Pendeta tetangga saya, nah mobil saya, semua banyak banget saudara. Nah saya kan pendeta, saya harus ingat semuanya satu-satu, rumah, mobil, istri, anak, sekolah, keuangan, darah Yesus. Dan saya mau bilang saudara, kadang-kadang ada yang lupa saudara. Kita semua terbatas, amin. Amin. Ini udah non-stop teriak-teriak ini saudara. Saya mau bilang saudara, akhirnya ada yang lupa saudara. Apalagi ada jemaat Tiberias yang minta doa, nggak punya perasaan. Maksudnya gimana? Saya lagi doa nih, lagi doa. Dia udah kasih banyak nih, 7 pokok doa. Saya lagi doain, baru kelima dia tambah lagi. Pak Pendeta doain ini lagi, Pak Pendeta doain ini lagi, Pak Pendeta. Orang lagi fokus berdoa tadi pagi begitu. Ada orang, bapak-bapak, 5 pokok doa dia udah kasih, saya udah ucapkan, udah ketiga dia tambah lagi. Pak Pendeta doakan ini lagi, Pak Pendeta, Pendeta yang ini lagi. Untung tangan saya lagi di kepala dia. Coba kalau di mulut dia, saya bungkam itu mulut saudara.
Saya mau bilang saudara, akhirnya kan bisa miss gitu saudara. Artinya begini, namanya manusia, kita terbatas, kadang-kadang doa kita nggak sempurna. Siapapun kita, even saudara jemaat Tuhan, even saudara pelayan gereja, even saudara pelayan mimbar, even saudara pendeta bisa salah berdoa. Saya punya teman, seorang pendeta saudara, dia lahir besar di Jakarta, tapi dia orang tuanya orang Jawa dan belum pernah ke Manado. Satu ketika jadi pendeta dikirim ke Manado. Akhirnya ketika di Manado saudara, akhirnya singkat cerita, langsung selesai pelayanan kan altar call. Akhirnya pas altar call, ada oma-oma maju katanya saudara. Oma-oma maju minta doa. Nah ini oma nggak lihat di pendeta dari mana, main dia sikat pakai bahasa Manado saudara. Iya, langsung nih oma bilang begini, Pak Pendeta, tolong doakan, sakit tape puru. Buat saudara yang nggak mengerti, tape puru bukan jenis tape-tapean. Iya. Tape puru artinya kita punya perut. Jadi sakit tape puru artinya perut saya sakit. Perut saya, tape puru sakit. Nah pendeta ini, dia pikir tape puru jenis penyakit. Ya wajar dong. Kami kan sekolah teologi ya, bukan sekolah kedokteran. Jadi ketika dia bilang tape puru, kita nggak tahu, dia berpikir itu nama penyakit. Dan dengan iman yang luar biasa dia bilang, maju oma, mari kita berdoa, tape puru dipatahkan. Tape puru dihancurkan, oh Tuhan. Oma-oma kaget, oh Tuhan. Kita datang cuman sakit perut, kita perut mau dipatahkan, dihancurkan lagi. Ya darah Yesus. Oh Tuhan, oh Tuhan. Konon katanya oma kena mental saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, tapi saya percaya sekalipun dia salah berdoa, Roh Kudus menyempurnakan doanya, amin. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, siapapun kita bisa salah berdoa. Bahkan kadang-kadang saudara kita udah planning mau doa ini. Pas kita doa lupa saudara. Ada salah satu anggota keluarga saya nggak usah sebut saja dia tante saya saudara. Oh dia kalau berdoa memang luar biasa saudara. Dia kalau berdoa puisi-puisi cinta keluar semua saudara. Tuhan. Kenapa puisi cinta cowok-cowok yang Saya mau bilang sekali lagi saudara, dia kalau berdoa puisi cinta keluar, segala macam dia berdoa. Mau doa makan, dia doakan bangsa dan negara saudara. Bahkan pernah satu ketika saudara, saya sama ada teman saya saudara, dulu masih sama-sama singer saudara, makan keluarga, tante saya doain saudara, doanya dia sampai kami berdoa untuk bangsa dan negara, bahkan untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, saudara-saudara kami yang ada di Kenya. Darah Yesus. Sampai teman saya tanya, emang tante lu punya keluarga di Kenya? Nggak ada. Oh Tuhan, akhirnya apa? Doa makan, makanan yang nggak didoain saudara. Sampai malaikat yang nyata doanya, loh udah selesai. Saya mau bilang saudara, tapi sekali lagi Roh Kudus menyempurnakan, amin. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, ketika kita berdoa Roh Kudus menyempurnakan. Ada kata-kata yang tidak terucapkan, kata ayat 26 saudara, itu Roh Kudus sempurnakan. Bahkan ayat 27 dikatakan apa? Sesuai dengan kehendak Allah. Karena begini saudara, kadang-kadang ketika kita berdoa, doa kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan sudah punya rancangan indah dalam kehidupan setiap kita, katakan amin. Yeremia 29:11 bilang apa? Rancangan damai, sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, tetapi karena keterbatasan kita sebagai manusia, kadang-kadang ketika kita berdoa, doa kita nggak sejalan dengan rancangan Tuhan. Gambarnya kira-kira seperti ini, saudara. Ketika kita berdoa, doa kita berbeda dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, saudara. Karena keterbatasan kita. Nah, disinilah Roh Kudus bekerja. Akhirnya apa, saudara? Roh Kudus mengarahkan doa kita. Gambar selanjutnya, supaya apa? Doa kita jadi seturut dengan rancangan Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya sesuai rancangan Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya sejalan dengan rancangan Tuhan.
Amin. Supaya apa? Doa kita itu sekali lagi sesuai dengan rancangan Tuhan, jalan Tuhan. Doa kita jadi dijawab Tuhan. Katakan amin. Mungkin ada yang menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, bukankah ada ayat yang berkata bahwa mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan mendapatkannya. Kita akan sama-sama sedikit belajar lebih dalam secara pemahaman teologis dari ayat ini, saudara. Yohanes 15 ayat 7, supaya saudara bisa punya pemahaman yang benar. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, jikalau dan kamu akan apa? Dikatakan apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan apa? Ada banyak orang Kristen hanya fokus pada bagian itu, saudara. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Tetap ayatnya, dan kamu akan apa? Menerimanya. Saya mau bilang, saudara, bicara tentang mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, ini adalah dampak. Sama-sama bilang sama saya, dampak. Amin. Ada syarat dan ketentuan yang harus kita kerjakan dulu, yang harus kita penuhi dulu, supaya apa yang kita kehendaki menjadi bagian kita. Dan kalau kita nggak penuhi itu, maka yang kita kehendaki tidak akan jadi bagian setiap kita. Makanya di bagian awal katanya adalah jikalau. Sama-sama bilang sama saya, jikalau. Amin. Kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam. Jadi ketika saudara dan saya tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita, maka saat itulah apapun yang kita kehendaki akan menjadi bagian kita. Katakan amin. Oh Pak Pendeta, artinya kalau saya minta apapun termasuk yang aneh-aneh pasti digenapi dong Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, orang yang sungguh-sungguh tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam dia, maka doanya pasti tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Maka doanya pasti adalah doa yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Iya kan? Orang kalau tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam dia, artinya Tuhan yang berotoritas dalam kehidupannya, nggak mungkin minta yang aneh-aneh, saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang berotoritas atas kehidupannya. Nggak mungkin dia udah punya istri terus berdoa, Tuhan tambah lagi satu boleh. Kan berkat suami tergantung doa istri. Kalau semakin banyak yang mendoakan, semakin banyak berkatnya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, orang yang dituntun, orang yang dipimpin oleh Tuhan, Tuhan ada dalam dia di dalam Tuhan, doanya pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Gak mungkin dia seorang wanita pengen cari jodoh, lihat seorang laki-laki sukses diberkati, Sultan Bekasi Timur dan sekitarnya, tapi udah punya istri, dia berdoa, Tuhan cabut istrinya. Oh Tuhan Yesus. Itu mah mungkin ada orang yang berdoa begitu, tapi bukan orang yang hidup dalam Tuhan dan Tuhan hidup dalam dia, saudara. Ada nggak pelakor Kristen? Ada atau nggak? Ada atau nggak? Yakin banget ada. Tapi benar ada loh. Ada yang suaminya pernah diganggu pelakor Kristen? Oh iya. Oh ya Bu, nggak usah Bu, saya sudah lihat dari sini Bu. Oh iya. Nanti pulang ambil minyak urapan agak banyak, urapi Bapak dalam nama Yesus. Saya mau bilang saudara, ada pelakor Kristen, ada. Yang pelakor boleh angkat tangan. Oh Tuhan, itu pelakor Kristen bisa berdoa itu saudara. Oh Tuhan, aku berdoa supaya hubungan kami ini tidak ketahuan sama istrinya. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Tapi itu bukan artinya Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Itu bukti bahwa tidak tinggal dalam Tuhan, Tuhan tidak tinggal dalam dia. Karena saya mau bilang saudara, orang yang tinggal dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal dalam dia, doanya pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Makanya kalau saudara baca lagi ayatnya, saudara boleh munculkan. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan begini saudara, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kata kamu kehendaki di sini saudara, bahasa aslinya adalah telo. Telo ini saudara adalah bicara tentang yang dikehendakinya. Sama-sama bilang sama saya, dikehendaki Tuhan. Atau sejalan dengan kehendak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sejalan dengan kehendak Tuhan.
Amin. Jadi orang yang tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam dia, maka doanya sejalan dengan kehendak Tuhan. Makanya minta apa saja pasti diberikan, saudara. Artinya begini, Roh Kudus menolong setiap kita berdoa supaya doa kita yang tidak terucapkan jadi terucapkan, supaya doa kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga doa kita ketika kita berdoa ada kuasa, doa yang dijawab Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus menuntun setiap kita untuk berdoa dengan benar. Roh Kudus menolong setiap kita untuk berdoa supaya doa kita dijawab Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan setiap kita sebagai penolong? Roh Kudus memuliakan nama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, memuliakan nama Tuhan. Amin. Yohanes 16 ayat 14. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 14, sama-sama kita baca. 3, ya. Ia, sebab ia akan apa? Bagian awal dikatakan apa? Ia akan memuliakan aku. Saya mencatat di sini, saudara, Roh Kudus akan memuliakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita supaya kita sesuai dengan tujuan awal penciptaan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Makanya saya suka seorang hamba Tuhan namanya George Muller, saudara. Dia adalah tokoh yang luar biasa. Dia adalah seorang yang melayani dengan luar biasa. Bahkan dia juga punya panti asuhan yang merawat 10.000 anak-anak yatim piatu di sana, saudara. Dan yang menarik adalah apa? Ketika dia berkhotbah, khotbahnya begitu luar biasa. Ketika dia berkhotbah, cara penyampaiannya, isi firmannya begitu dahsyat, mempertobatkan banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi yang menjadi statement dia bilang begini, saudara, bahwa bicara tentang kemampuan dia bilang begini, saudara, dengan urapan dari kuasa Roh Kuduslah yang bekerja dengan luar biasa, yang membuat aku bicara tentang apa, atau yang menolong aku dalam berkhotbah. Saya tidak akan pernah mampu mengajar kebenaran firman Tuhan dengan kekuatanku sendiri, saudara. Dia bilang apa? Dia boleh hebat dengan luar biasa sehingga nama Tuhan dipermuliakan, semuanya karena urapan Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya, karena Roh Kudus. Makanya Roh Kudus bekerja luar biasa dalam kehidupan setiap kita supaya kehidupan kita boleh jadi kemuliaan buat Tuhan dengan segala macam cara. Roh Kudus kembangkan talenta kita, Roh Kudus kirimkan promosi buat kita, Roh Kudus berikan hikmat buat setiap kita dan lain sebagainya, supaya hidup kita boleh jadi kemuliaan buat Tuhan. Melalui kemuliaan buat Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Makanya pastikan ketika itu terjadi dalam hidupmu, kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan akhirnya merasa semua karena kehebatan sendiri. Hati-hati, saudara. Dengan segala kerendahan hati, saudara. Kemarin saya hari Kamis itu 8 sesi, saudara. Pas selesai sesi keempat, saya masuk ke salah satu cabang di Jakarta Barat, saudara. Akhirnya nyampe di sana, koordinator, istrinya, beberapa pengerja udah tungguin saya bersama seorang wanita yang mengaku namanya dipanggil Umi, saudara. Ternyata Umi ini, saudara, sudah lama menanti kedatangan saya. Dan dia datang dari Malang, saudara, khusus untuk apa? Datang supaya bisa ketemu dan ngobrol sambil foto bersama, saudara. Jujur saya ketika nyampe itu dengar cerita itu, saudara, saya terharu. Sambil muncul back sound, siapakah aku ini? Iya kan, bener kok. Cocok kan lagunya kan? Nggak mungkin lagi terharu terus lagu yang muncul, kita bikin romantis. Udah bener itu. Jadi si Umi cerita, saya diberkati, saya senang lihat dan lain sebagainya. Oh makin tuh, siapakah aku ini Tuhan? Saya ngerasa Tuhan, aduh Tuhan, saya nggak layak. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, saya selalu bilang, Tuhan, semoga hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya saya juga dengan segala hati, saudara, saya berdoa semuanya hidup saudara jadi kemuliaan buat Tuhan. Dan saya dengan segala hati juga meminta saudara, doakan juga pendetanya. Ya dong, saudara doakan juga pendetanya, doakan saya supaya apa, hidup saya boleh jadi terus jadi kemuliaan terus untuk Tuhan. Jangan sampai salah bicara, jangan sampai salah bertindak, karena zaman sekarang mengerikan. Salah bicara sedikit viral, serem. Nah makanya saudara juga jemaat Tuhan yang kukasih, yang kucintai, yang sarangeo arangeo, kalau pas ngerekam pendeta salah bicara, jangan diposting.
Jangan membawa pendetamu pada pencobaan. Kan pendeta juga manusia. Jadi dilihat-lihat dulu. Kemarin saya udah bilang, bukan cuman pas muka lagi jelek, sekarang pas salah ngomong jangan diposting. Serem. Nanti dikit-dikit somasi. Oh Tuhan. Saya mau bilang saudara, minta Roh Kudus pimpin supaya apa sekali lagi kehidupan kita membawa kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus akan menolong setiap kita untuk menjadi kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, saya punya 4 poin saudara, tapi poin ketiga saya undang imam musik saudara. Pemain piano boleh saya undang, boleh maju ke depan. Yuk kita lihat saudara. Yang ketiga, Roh Kudus menolong setiap kita untuk memberitahukan tentang masa depan. Sama-sama bilang sama saya, memberitahu masa depan. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Yuk sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Tetapi sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan apa? Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan, kalimat terakhir dikatakan apa? Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan. Kalau saudara perhatikan Alkitab, saudara bisa melihat bahwa Roh Kudus juga bekerja menolong manusia, saudara dan saya, untuk memberitahukan tentang masa depan. Contoh sederhana, di dalam Alkitab kita bisa melihat Rasul Yohanes diberitahukan tentang apa yang terjadi di akhir zaman. Supaya apa? Supaya kita bisa bersiap diri, supaya kita bisa waspada, supaya kita bisa bijaksana ketika masa itu datang, saudara. Bahkan kesaksian gereja ini, saudara, waktu awal mula gembala sidang kita melayani, Tuhan kasih penglihatan bahwa jemaat Tiberias, lautan manusia, berjubahkan kekudusan dalam kerajaan sorga. Artinya kalau mereka melayani, maka jemaat Tiberias itu lautan manusia, banyak jumlahnya. Pertanyaan saya, apakah pada saat itu jemaat Tiberias sudah banyak? Belum. Masihlah sebuah persekutuan doa di apotik, saudara. Tapi akhirnya apa? Di masa depan semuanya terrealisasi. Kalau kita lihat sejak pertama kali acara Natal di GBK, itu ratusan ribu orang hadir, saudara. Apalagi yang kemarin, yang terakhir itu, wow, itu padatnya luar biasa, saudara. Itu kelihatan banget pada saat lilin menyala. Wah, pada saat lilin menyala saya pengen teriak, menyala abangku. Enggak. Itu buat para wanita yang wajahnya lebih putih daripada lehernya itu. Iya. Ingat anak-anak terang. Jadi menyala, indah sekali, saudara. Makanya saya selalu bilang buat anak muda, baik yang hadir maupun yang menyaksikan, shalom anak muda yang belum menikah. Saya mau bilang ya, buat Anda yang masih mengeluh-mengeluh, cari jodoh anak Tuhan susah. Di GBK ratusan ribu lilin menyala, masa gak ada satupun yang bisa menerangi hatimu? Kenapa ibu-ibu ikutan hey? Anda sudah punya lilin sendiri di rumah. Pak Pendeta, yang di rumah udah mau redup, nyalain lagi. Dengan apa? Dengan api-api cinta. Kasih mula-mula, itu penting. Jadi lilin menyala. Pak Pendeta, kalau Natal masih lama, ya udah ikut winter camp. Tujuannya cari Tuhan, bukan cari jodoh. Tapi pun kalau ketemu jodoh ya puji Tuhan.
Buat para wanita, waspadai pria-pria di tengah-tengah situ ya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, akhirnya apa? Terwujud. Makanya heboh banget itu kalau mau ingat itu kisah itu. Natal kemarin itu saudara, itu padatnya luar biasa. Sampai polisi udah bilang udah nggak bisa lagi. Udah saking padatnya udah nggak bisa lagi. Mohon maaf, kita tutup pintunya. Pintu atas tuh tribun. Tuhan, dari luar dorongannya, buka. Jadi akhirnya choir ada yang nari, ada yang nanin pintu. Udah kayak film-film zombie saudara. Tapi saya percaya itu bukan jemaat Tiberias ya, karena nggak mungkin jemaat Tiberias itu anarki itu tuh. Oh my god. Jadi itulah makanya Tuhan melalui Roh Kudusnya memberitahukan masa depan supaya kita siap, kita bijaksana, supaya ketika semua itu terjadi kita tahu cara merespon yang tepat. Poin yang terakhir saudara, apa yang Roh Kudus kerjakan sebagai roh penolong dalam kehidupan setiap kita adalah mengingatkan tentang firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengingatkan tentang firman. Ayat terakhir Yohanes 14 ayat 26 dikatakan apa? Tetapi penghibur, yaitu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Sama-sama bilang sama saya, mengingatkan tentang firman. Amin. Roh Kudus dalam posisinya sebagai roh penolong, dia mengingatkan tentang firman. Kenapa? Karena firman itu penting. Firman Tuhan adalah dasar kehidupan saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Firman Tuhan adalah landasan yang kuat buat setiap kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi setiap kita dalam menjalani kehidupan ini saudara. Kalau nggak ada firman kita bisa lemah. Kalau nggak ada firman kita bisa salah jalan. Makanya pastikan, karena Roh Kudus ingatin tentang firman, kita harus baca firman. Karena mengingatkan artinya memunculkan kembali apa yang sudah ada di ingatan. Kalau kita nggak pernah baca firman, apa yang mau diingatkan? Betul nggak? Yang tengah-tengahnya semangatnya luar biasa. Baru dari Lapo kayaknya ini mau makan saksang 1 ekor. Itu semangat anak Tuhan. Tapi ya saya mau bilang saudara, kalau nggak pernah baca firman, apa yang mau diingatkan? Tuh anak aja sampai histeris. Nggak baca firman. Saya mau bilang saudara, baca firman. Kalau nggak pernah baca firman, apa yang Roh Kudus mau ingatkan? Saya dalam beberapa kesempatan, beberapa bulan terakhir saya selalu ingatkan apa? Ini firman tuh penting saudara. Baca firman, renungkan firman, supaya ketika kau ngadapin masalah, tantangan, persoalan, Roh Kudus ingatkan tentang firman, kau dikuatkan, kau punya pengharapan. Akhirnya apa? Kau bisa punya keberanian untuk melangkah. Kalau kau punya pemahaman tentang firman, kau punya ingatan tentang firman. Tapi masalahnya orang-orang zaman sekarang, apalagi anak muda zaman sekarang, baru baca Alkitab 5 menit udah nggak. Tapi kalau main handphone, oh Tuhan, pagi kalau main HP, scroll. Waduh, pokoknya, baru bangun, orang lain berdoa, dia main HP. Sepanjang hari di sofa, di tempat tidur, di meja makan, di dapur, bahkan sampai di toilet. Instagram, Facebook, TikTok terus. Akhirnya di toilet pelepasan cuma 10-15 menit, tapi gara-gara main HP 3 jam di dalam. Akhirnya pas keluar kayak orang kena stroke ringan. Aduh, kram. Kenapa ketawa? Relate ya? Pernah ngalamin ya?
Sama. Tapi saya bertobat. Ya. Saya tidak akan mengulang lagi. Makanya saya mau bilang saudara, iyalah. Saudara nggak pernah baca firman, apa yang mau diingatkan? Saudara, kalau saudara baca firman lagi lemah, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Lagi merasa sendiri, Roh Kudus ingatkan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tapi kalau nggak pernah baca firman, cuma tiktokan terus, apa yang diingatkan? Yang muncul, kita bikin romantis. Nggak usah ikutin, nggak usah. Ini lagu rohana ini, rohana. Bacalah, yuk sebelum saya tutup khotbah saya, yuk bacalah. Baca yuk. Saya bingung mau ngomong gimana, tapi yuk bacalah. Satu hari nggak usah banyak-banyak lah. Satu hari satu kitab aja cukup. Oh, ini suka live nih. Ya satu hari satu kitab lah, kebanyakan. Ya udah, satu hari satu pasal lah. Alkitab itu 1189 pasal. Kalau saudara baca satu hari satu pasal, ya 3 tahun selesai lah. Ya kan? Pak Pendeta, saya satu hari satu ayat. Alkitab itu terakhir saya cek 31.103 ayat. Artinya kalau saudara satu hari satu ayat, 85 tahun selesai. Itu pun dengan catatan ketika baru lahir keluar dari rahim ibu langsung baca Alkitab. Alkitab. Tapi intinya sekali lagi, baca firman. Supaya apa? Ketika saudara dan saya menjalani kehidupan, Roh Kudus mengingatkan tentang firman. Saudara tahu jalan harus kemana melangkah. Saudara bisa dikuatkan, bisa punya pengharapan dan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus menolong setiap kita mengingatkan tentang firman. Bilang sama yang ngomong, makanya baca firman. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati melambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Ada Shalom Gereja di Wirias. Kita boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kembali dalam ibadah Minggu Raya, kita mengucap syukur kita telah menyembah, memuji Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Juga kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah dilayani kembali oleh Bapak Pendeta Marcel Sairang. Dan tiba pada saat malam hari ini saudara, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara, kita akan buka ayat firman Tuhan terlebih dahulu dalam Yohanes 6 ayat 52 sampai dengan 58. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup sampai selama-lamanya. Saudara, kita bersyukur kita punya iman. Saat kita menyatu dengan tubuh dan darahnya saudara, kita beroleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Saudara punya iman, percaya saudara yang menyatu dengan tubuh dan darahnya, saudara akan dibangkitkan pada akhir zaman. Katakan amin. Saudara punya iman,
iman, saudara yang terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, saudara, Tuhan ada di dalam saudara dan saudara ada di dalam Tuhan. Artinya saudara akan semakin hari semakin cinta sama Tuhan. Saudara semakin hari akan semakin hidup di dalam pertobatannya Tuhan, saudara. Saya percaya di dalam kuasa tubuh dan darah Tuhan kita mengakui Yesus telah mati bagi setiap kita. Melalui tubuh dan darahnya kita mengakui keselamatan, penebusan dosa datangnya daripada Tuhan Yesus. Saya bersyukur saudara, saya mengalami mujizat yang luar biasa melalui pelayanan Gereja Tiberias, melalui sarana minyak dan anggur, saudara. Saya punya kakek, saya panggilnya engkong, saudara. Jadi engkong saya itu bukan dari orang yang percaya dari agama yang lain, saudara, agama nenek moyang. Suatu ketika kakek saya mengalami sakit komplikasi dan dia mengalami koma. Dan di saat koma dia mimpi dia ditarik sama seseorang sosok yang tinggi besar hitam. Dan dia ditarik-tarik dan dia nggak mau. Dan atas anugerah Tuhan, engkong saya diberi kesempatan sama Tuhan untuk sadar dari komanya. Suatu ketika saat orang udah ke pojok, biasanya orang akan terima apa aja. Benar ya? Akhirnya papa dan mama saya datang layani engkong saya. Dikasih perjamuan kudus dari Gereja Tiberias Indonesia. Papi terima ya, terima perjamuan kudus minyak urapan agar diselamatkan sama Tuhan Yesus. Malam harinya terima perjamuan kudus, besok paginya hubungin papa mama saya. Engkong saya panggil untuk datang ke rumah, dan saat datang ke rumah engkong saya cerita, "Ya, kemarin Tuhan kamu datang ke rumah sama pendeta kamu, pendeta Pariaji," katanya. Kami bingung gimana caranya Papa Riaji datang ke rumah, karena engkong saya nggak pernah datang ke Gereja Tiberias, nggak pernah lihat di TV, nggak pernah lihat di koran, nggak pernah lihat fotonya seperti apa, perawakan dan segambaran dari Papa Riaji. Dan akhirnya engkong saya bersaksi, di dalam mimpi dijumpai sama Tuhan, dijumpai sama rohnya gembala sidang, dikotbahkan sama seperti yang sering kali dilakukan sama mendiang gembala sidang kita. "Ya, you terima perjamuan kudus, you selamat." Di mimpi itu engkong saya mengalami pertobatan di alam roh. Saya percaya kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus sanggup selamatkan saudara. Saudara punya iman, hari-hari ini banyak orang minta doa agar keluarganya diselamatkan sama Tuhan, agar keluarganya terima Tuhan Yesus Kristus. Saudara terima perjamuan kudus, tanda saudara percaya keselamatan daripada Tuhan. Saudara miliki iman, saudara percaya satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan sama Tuhan. Saudara gak usah mikir bagaimana caranya, Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong saudara. Saudara gak perlu berpikir apa yang harus saya lakukan, bagaimana caranya, bagaimana cara Tuhan akan melakukan mujizatnya. Saudara cukup imani dan percaya. Hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan mujizatnya bagi saudara. Tuhan akan kasih pertolongannya bagi saudara. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Satukan hati kita di hadapan Tuhan. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat karunia, kasih, anugerah, keselamatan, penebusan dosa, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kalau pada hari kami telah menyembah, kami telah memuji-Mu, kami telah diberkati oleh kebenaran dari firman Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk terima yang terbaik di malam hari ini, sakramen perjamuan kudus. Kami rindu menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami berdoa, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak untuk terima yang terbaik, agar kami punya iman yang sakit kami disembuhkan, kami terima kelepasan, kami terima kelegaan, kami terima keselamatan yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Mari dengan iman bersama-sama ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, yang tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama dengan keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib, agar kami bersama dengan keluarga mulai hari ini kami tidak terkapar di meja operasi, kami tidak terkapar di rumah sakit, kami tidak terkapar di ruang ICU,
Kami tidak lumpuh, kami tidak pikun, kami tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, aku tolak sakit ginjal, aku tolak kista, aku tolak miom, aku tidak cuci darah. Aku tolak sakit jantung, jantungku sempurna sehat. Aku tolak sakit mah, dimanapun kami melangkah, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Kembali dengan iman bersama-sama ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, aku berjanji bertobat, sucikan aku, kuduskan aku tolak dosa, tolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama dengan keluarga kami yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta. Agar doa-doa kami penuh dengan kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, Tuhan buat kami berhasil. Aku tolak segala fitnah atas diri kami. Aku tolak fitnah atas keluarga kami. Aku tolak fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami berkumpul di bumi, kami berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sempurna sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna. Oleh darah Yesus, paru-paruku sempurna. Oleh darah Yesus, darahku normal. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, aku tolak darah manis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Urapi leverku sempurna, urapi pankreasku sempurna. Aku tolak sakit perut, aku tolak sakit mah. Hari ini aku sembuh. Silakan Anda berdoa masing-masing. Naikkan iman, doa pengharapanmu di hadapan Tuhan. Tuhan dengar hati mereka. Tuhan dengar kerinduan hati mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka pada hari-hari ini, Tuhan dengar mereka. Tuhan tahu hati mereka. Yang terbaik Tuhan beri. Yang sakit terima kesembuhan, mereka terima kelegaan, mereka terima pemulihan, mereka terima sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dengar doa mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama yang keempat, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel selama 40 tahun makan tidur diberkati Tuhan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus kami pun diberkati Tuhan, dicukupi Tuhan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dan roti mana setiap hari, jubah baju baru, artinya kami mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus, aku mulia, terbang kawan awan, jumpa Tuhan, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus, aku diangkat naik, tidak turun jadi kepala, tidak jadi ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang.
pekerjaanku, usahaku, karirku, studiku, pelayananku, rumah tanggaku diberkati Tuhan puluhan kali ganda, ratusan kali ganda. Segala penderitaan, segala penyakit hari ini disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan. Mari terima dengan iman, inilah darah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, teman-teman kaum muda Bonerges kita yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita dua-dua, dia Tuhan Yesus yang terlebih besar dulu, sekarang bahkan selama-lamanya. Mari bangkit berdiri, angkat tangan kita. Yesus terlebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Oh, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Saudara yang bawa minyak urapan, saudara bisa angkat minyak urapan tinggi-tinggi. Saudara yang nanti ingin didoakan, saudara yang ingin terima minyak urapan, saudara bisa nanti setelah ibadah selesai, saudara bisa datang ke bagian sisi kiri mimbar. Kami dan para hamba Tuhan yang lain akan mendoakan saudara. Sekali lagi bagi jemaat Tuhan yang rindu didoakan terima minyak urapan, setelah ibadah selesai nanti saudara bisa maju ke depan di bagian sisi kiri mimbar Gereja Tiberias. Kami akan berdoa bagi saudara. Dan mari saudara angkat minyak urapan saudara, kita akan berdoa bagi minyak urapan di malam hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang Gereja Tiberias, tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami percaya minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan kami manusia. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan dan roh jahat. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu. Maka kami berdoa setiap botol, setiap tetes dari minyak urapan ini mengandung janji Allah di dalamnya. Artinya diolesi kepada yang sakit disembuhkan. Diolesi kepada pintu-pintu rumah, Tuhan jaga, lindungi, sertai. Ada pemeliharaan Tuhan. Diurapi kepada anak-anak muda, mereka menjadi generasi juara, generasi chairman, generasi manajer. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat mereka berhasil. Mereka menjadi the best, the biggest di bidangnya. Tuhan berkati setiap keluarga demi keluarga yang diurapi. Mereka jaga kasih mula-mula. Mereka saling hormat sama Tuhan. Mereka hormat sama pasangan. Mereka mengasihi keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa, hamba menyerahkan setiap lembar pokok doa yang telah ditulis oleh umat-Mu. Tuhan, mereka menulis dengan hati mereka karena mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan setiap telah pokok doa yang telah ditulis oleh umat-Mu. Mereka yang minta keturunan, Tuhan beri keturunan. Mereka yang doa minta pekerjaan, Tuhan kasih pekerjaan yang dari Tuhan. Mereka yang doa minta pasangan hidup yang dari Tuhan disediakan. Kami berdoa bagi siapapun yang telah menulis lembar pokok doa. Mereka berdoa bagi keluarga mereka agar keluarga mereka dijumpai Tuhan. Kami berdoa dengan caranya Tuhan, Tuhan selamatkan keluarga kami. Dengan keajaibannya Tuhan, Tuhan tolong keluarga kami. Kami rindu, kami bukan hanya berkumpul di bumi, namun suatu hari nanti kami berkumpul bersama dengan yang kami kasih, keluarga kami dalam kerajaan sorga. Hamba berdoa menyerahkan setiap anak-anak muda yang besok menghadapi ujian diberkati. Setiap anak-anak muda yang sedang tahap interview Tuhan berkati. Bahkan setiap orang tua punya usaha pekerjaan mereka diberkati menjadi saluran berkat. Mereka dapat memberkati orang lain dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba percaya Tuhan satu-satunya pengharapan buat kami. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Engkau satu-satunya dan hanya Engkau, dan hanya Engkau. Biarlah
Semakin hari demi hari, semakin ibadah demi ibadah, kami semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus. Biarlah melalui ibadah demi ibadah, iman kami semakin teguh di hadapan Tuhan. Kami memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, agar kami tidak digoncangkan oleh keadaan kami, agar kami tidak digoncangkan oleh permasalahan kami, agar kami tidak digoncangkan oleh yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang hadir, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kami berdoa keluarga ada kasih mula-mula. Kami berdoa keluarga suami istri saling ampuni, saling setia, saling jaga kehormatan, saling mengampuni, saling mencintai. Kami berdoa para orang tua kembali hatinya mengasihi anak-anaknya. Kami berdoa anak-anak muda hatinya kembali kepada Tuhan, kembali hormat sama orang tua. Kami berdoa anak-anak muda diberkati dalam pergaulan, dijauhkan dari segala yang jahat, dalam hubungan yang salah dijauhkan dengan hubungan yang salah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, agar di bulan ini ada pemulihan dari Tuhan. Kami berdoa di bulan ini ada mujizat dari Tuhan. Kami berdoa di bulan ini ada pertolongan dari Tuhan. Urapi berkati setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir. Bahkan siapapun yang telah melayani di tempat ini, Tuhan berkati tempat ini, Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square. Tuhan, kami berdoa agar setiap sesinya Tuhan terus percayakan jiwa-jiwa yang kami layani, agar melalui pelayanan minyak dan anggur kami mempertobatkan banyak orang. Kami berdoa pelayanan Gereja Tiberias disertai oleh tanda kuasa mujizat yang daripada Tuhan. Diberkati penanggung jawab ibadah di tempat ini, Bapak David Raharja, diberkati bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, diberkati terpelihara dengan sempurna, terus setia dalam melayani Tuhan, menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati seluruh pengerja dewasa, pengerja muda diberkati, bahkan juga guru-guru sekolah minggu diberkati, tim production, tim multimedia, tim sound, bahkan juga yang telah menjaga kebersihan area ruangan ibadah, kami diberkati Tuhan. Kami juga menyerahkan Borges Worship Team diberkati, Evangelis Yoris diberkati, Alvarado diberkati, Arda diberkati, backup singer diberkati Tuhan, bahkan juga imam pemusik diberkati, Koko diberkati, Kefas diberkati, Daniel Salem diberkati, Semidi Joyce diberkati. Mereka bersama dengan keluarga mereka diberkati sempurna. Diberkati Tiberias Choir, usia anak-anak muda ini Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak muda yang jaga hidup benar di hadapan Tuhan, masa depan kami gilang gemilang di tangan Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan masa muda kami. Kami juga berdoa menyerahkan siapapun jemaat Tuhan yang tersambung secara live streaming. Ada jemaat yang dari luar kota, luar negeri, dimanapun mereka berada, kami percaya perkenanan Tuhan, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan tetap ada sempurna bagi setiap kami yang percaya. Kami berdoa menyerahkan Gereja Tiberias Indonesia, dimanapun Gereja Tiberias Indonesia berada, kami terus menjangkau jiwa-jiwa hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh agenda pelayanan Gereja Tiberias. Kami doa yang kami jalani hanya agendanya Tuhan. Kami berdoa agar melalui ibadah demi ibadah kami mempermuliakan nama Tuhan, agar melalui ibadah demi ibadah kami mempertobatkan bagi banyak orang untuk nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami berdoa yang terkasih Gembala sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan jaga, lindungi, sertai, pelihara dengan sempurna, panjangkan umur hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa agar suatu hari memimpin setiap kami, bukan hanya kami berkumpul beribadah di tempat ini, namun suatu hari kami seperjamuan kudus, pesta dalam kerajaan sorga. Kami berdoa Gereja Tiberias, Tuhan terus tambah-tambahkan orang yang setia, Tuhan terus tambah-tambahkan orang yang jujur, orang yang cinta Tuhan, cinta sesama, bahkan menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa pemimpin kami Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama dengan keluarga diberkati, Kak Argo Pariaji bersama dengan keluarga diberkati. Kami menyerahkan Bonerges Youth Ministry ke dalam tangan-Mu, biar melalui pelayanan Bonerges Youth Ministry kami menjangkau jiwa-jiwa muda, agar anak-anak muda hidup benar di hadapan Tuhan, agar anak-anak muda hidup dalam pertobatan di dalam Tuhan. Kami berdoa agar melalui acara Winter Camp 2024 Vision, kami berdoa Tuhan berkati, berhasil. Kami mengucapkan berkat agar siapapun yang telah mendaftar, setiap kebutuhan dalam pendaftaran Tuhan yang sediakan. Kami berdoa menyerahkan siapapun yang telah ambil bagian dalam pelayanan Winter Camp 2024, Tuhan berkati kami jadi saluran berkat, kami jadi perpanjangan tangannya Tuhan untuk melayani setiap jiwa-jiwa yang telah Tuhan percayakan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan
perjalanan pulang kami setelah ini, kemanapun arah dan tujuan kami, kemanapun kami melangkah, kendaraan apapun yang kami naiki, kami tumpangi, kami tolak celaka, kami tolak mara bahaya, kami tolak maut, tidak dapat sentuh tubuh kami. Kami berdoa Tuhan, kami pulang ke rumah, kami bawa jawaban doa, kami bawa sukacita yang baru. Kami berdoa tidak ada satupun yang dapat mencuri damai sejahtera kami. Kami berdoa agar kami pulang, kami menjadi pribadi yang baru, kami mengalami pertobatan, perubahan pola pikir, agar kami benar memandang Allah, agar kami benar memandang kehidupan ini. Tuhan berkati setiap umat-Mu Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami rindu untuk terima berkat dari kerajaan sorga. Mari arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan aminkan setiap doa berkat yang disampaikan di malam hari ini. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat, kasih, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari arah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Maranatha, keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan surga. Yang diberkati Tuhan, yang mengasihi Tuhan, bersama-sama dengan bangga kita katakan amin. Selamat malam, selamat hari Minggu.